Lanjutan cerita Stasiun Manggarai. Riwayat Balai Yasa Manggarai. Perusahaan Kereta Api Negara. Staatspoorwegen SS membeli jaringan kereta Jakarta-Bogor milik perusahaan kereta api swasta Nederlands Indische Spoorwegmaatschappij (NISM) pada tahun 1913. Di Jakarta sendiri, SS mengoperasikan kereta api di lintas barat dan timur. Lintas barat meliputi Jakarta Rangkas Bitung Anyer serta percabangan ke Tangerang. Sedang lintas timur dari Jakarta ke Bekasi dan Karawang. Keseluruhan jaringan kereta api di Jakarta pun dikuasai SS. Selepasannya, SS melakukan penataan ulang jalur kereta api di Jakarta. Salah satunya membangun sebuah stasiun sebagai titik simpul pertemuan jalur. Adalah Stasiun Manggarai. Selain stasiun dibangun pula kawasan perumahan serta sebuah bengkel kereta api. Awal beroperasi, workplots atau bengkel kereta api di Manggarai dibangun sekitar tahun 1915. Baru pada tahun 1920 workplat Manggarai dibuka operasionalnya. Kala itu, workplat Manggarai merupakan bengkel kereta api terbesar dan termodern dengan. Adapun tugas utama workplat Manggarai meliputi pemenuhan kebutuhan pesanan suku cadang rolling stock serta pemeriksaan dan perbaikan lokomotif, kereta, dan gerbong. Semula, bengkel kereta api ini hanya melayani perawatan dan perbaikan lokomotif uap. Pasca diresmikan jalur kereta rel listrik Jakarta-Tanjung Priok pada tahun 1925 maka ditambah bagian stelos listrik. Bagian tersebut menangani perawatan dan perbaikan lokomotif dan kereta listrik. Malaysia atau krisis dunia yang melanda tahun 1930-an turut berdampak pada operasional workplat Manggarai. Kurun tahun-tahun 1932 sampai tahun 1934 dilaksanakan penghematan dengan memusatkan tiap-tiap jenis pekerjaan dalam satu bengkel. Sesudah tahun 1934 situasi berangsur normal dengan mulai kembali menerima pegawai. Tahun 1938, workplat Manggarai membangun beberapa kereta tidur yang diperuntukkan bagi penumpang kelas 1 yakni seri SAGL. Kereta tersebut terbuat dari bahan baja, dibuat siang dan malam para pekerja. Beberapa pekerja pribumi yang turut membangun ialah Hudiono, sedang Ali Nurludin hanya mengikuti tahapan finishing. Di tahun yang sama, dibikin pula sebuah kereta inspeksi seri IL yang khusus digunakan oleh pejabat seperti Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Di bawah kendali Jepang, Maret tahun 1942, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Hal ini menandai dimulainya pendudukan Jepang di Indonesia, tak terkecuali workplat Manggarai. Di bawah kendali Jepang, bengkel kereta api ini tidak hanya melayani kebutuhan kereta api melainkan juga memenuhi keperluan tentara Jepang. Mengingat bengkel Manggarai memiliki peralatan dan mesin yang paling lengkap maka bengkel ini dipimpin oleh seorang perwira bernama Kinoshita dengan wakilnya Harada. Guna memenuhi kebutuhan pegawai, Jepang membuka Shukoin Yoseiko, calon tukang teknisi, di bengkel Manggarai pertengahan tahun 1943. Sekolah tersebut dilengkapi dengan asrama yang dapat menampung sekitar 200 siswa. Lama pelatihan dilaksanakan selama 6 bulan. Para pemuda kereta api di bengkel Manggarai diwajibkan pula mengikuti kegiatan Seinen dan Barisan Pemuda. Anggota Seinen dan bengkel Manggarai sendiri berkisar 400 sampai 450 orang. Komandannya ialah Jatmika, seorang pegawai yang fasih berbahasa Jepang. Atas kepiawaiannya berbahasa itulah kiranya ia dipilih sebagai kegiatan setiap hari meliputi latihan berbaris dan penjagaan gerbang bengkel serta wilayah sekitarnya. Salah satu hal menarik di bawah pengelolaan Jepang ialah bengkel Manggarai sempat membuat lokomotif. Pembuatan dipimpin oleh ahli-ahli dari bangsa Jepang yang sebagian besar dilakukan oleh pegawai orang Indonesia. Mesin yang digunakan berasal dari mesin diesel pabrikan Mercedes. Lokomotif tersebut sempat pula diuji coba jalan dari Manggarai ke Tanah Abang. Hasilnya pun memuaskan. Lebih lanjut, dilakukan percobaan